Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Allah Yahya bertemu dengan iblis dan beliau bertanya, "Ya iblis, akhbirni ma ahabbun nas ilaika." Wahai iblis, coba ceritakan kepada saya, siapa manusia yang paling kau cintai, paling kau sukai? Kata Nabi Yahya. Kemudian iblis menjawab, ahabbun nasi ilayya al-mu'min al-bakhil. Manusia yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, kata iblis, adalah orang beriman tapi yang bakhil, pelit. Orang beriman, bukan orang kafir, orang beriman tapi yang pelit. Beriman tapi bakhil. Wa abghadun nas, dan orang yang paling tidak disukai oleh iblis adalah al-fasik as-sakhi. Adalah dia orang fasik tapi dermawan. Itu yang paling tidak disukai oleh iblis. Yang paling disukai siapa? Beriman tapi bakhil. Dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah tapi tidak menggunakan rezekinya untuk berinfak di jalan Allah. Orang bakhil kita tahu sendiri bagaimana. Hanya mau pemasukan saja tapi tidak mau pengeluaran. Kalau banyak orang mengatakan bakhil itu kayak pentil ban itu loh. Kalau dipompa terus anginnya maunya masuk, nggak mau keluar. Itu orang bakhil. Nah, orang yang seperti ini yang paling disukai oleh iblis. Kemudian, kenapa bisa begitu, kata Nabi Yahya? Iblis menjawab, atakhawwafu ayyattali Allahu alaihi fi sakhahu fayaqbaluhu. Kenapa kamu itu kok tidak suka terhadap orang yang fasik tapi dermawan? Kata iblis, saya takut apabila itu orang fasik tapi dermawan, kalau Allah itu melihat sifat dermawannya, kemudian Allah menerima kedermawanannya itu. Itu yang paling ditakutkan oleh iblis. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, bahwasanya al-bakhil qaribum minan nar wa ba'idum minallah wa ba'idum minan nas. Orang bakhil itu dekat dengan neraka. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Jadi kemungkinan untuk masuk nerakanya lebih banyak. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia orang alim, ahli ibadah, bakhil, pelit, kemungkinan besar masuk nerakanya lebih banyak. Orang fasik, ahli maksiat, setiap hari bermaksiat. Di sini dikatakan al-fasik. Namanya orang fasik itu selalu bermaksiat. Tapi dermawan. Apa kata iblis? Pengakuan jujurnya. Saya takut kalau Allah melihat sifat dermawannya itu, kemudian menerima daripada kedermawanannya. Karena apa? As-sakhi, orang yang dermawan, qaribum minallah wa qaribum minal jannah wa qaribum minan nas wa ba'idum orang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang dermawan dekat dengan manusia. Orang dermawan dekat dengan surga.
Orang dermawan jauh daripada neraka. Artinya apa? Meskipun dia itu ahli berbuat kemaksiatan, ahli berbuat dosa, tapi kalau dermawan, kemungkinan masuk surganya itu lebih besar. Tapi ini jangan dibuat alasan untuk selalu bermaksiat. Habis maksiat sedekah. Ya jangan. Ini kemaksiatannya memang dia nggak kuat untuk menahan nafsunya. Sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tapi toh kalah juga dengan nafsunya. Kemudian dia bermaksiat, tobat. Tapi dermawan. Kalau sudah dikatakan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, ini kan sudah bagaimana? Kan sudah pasti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat dermawan ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa sahabat Abu Bakar itu dia paling tinggi levelnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasa sunnahnya, bukan. Walakin bisyai'in waqara fi sadri. Tetapi sahabat Abu Bakar ini ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Apa? As-sakha, sifat dermawan. Sahabat Abu Bakar ini paling dermawan. Sholatnya sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Puasa sunnahnya sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada nilai lebih, yaitu sifat dermawannya yang tidak bisa dilawan oleh sahabat yang lain. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan dana untuk jihad, untuk dakwah, sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Nah, ini yang tidak bisa dilawan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar separuh. Sayyidina Abu Bakar, saya semuanya ya Rasul. Wah, saya belum mampu ini Sayyidina Umar. Nah, kita, apalagi kita jauh dari sifat dermawan. Dermawan ini suatu kedudukan yang sangat-sangat sulit untuk diraih. Kita ini masih condong pada sifat pelit. Mampunya sedekah 100.000, sedekah 10.000. Ini sebenarnya itu masih terkontaminasi dengan sifat-sifat pelit. Kan ada orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, yang penting ngasih. Yang penting sedekah setiap hari 2.000. Padahal dia mampu lebih dari itu. Itu tetap dikatakan sebagai orang pelit. Na'udzubillah, na'udzubillah. Orang pelit dekat dengan neraka. Meskipun dia orang alim, meskipun dia sudah dipanggil sebagai ustaz, meskipun dia ahli tahajud, ahli ibadah, tapi kalau masih ada sifat pelit di dalam dirinya, jauh dari surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kebalikannya, orang awam, banyak maksiat, tapi suka membantu orang lain, suka sedekah, nggak hitung-hitungan. Sudah, orang seperti ini adalah orang yang paling dibenci oleh iblis, dan orang ini dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah mempunyai sifat sakha, sifat dermawan, dan dijauhkan oleh Allah dari sifat bakhil. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.